Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di podcast MAPA, terdepan dalam produksi sumber belajar siswa SMA bersama saya Nesya Ramadhani. Minggu ini kelas 10 yang merupakan peserta didik baru dari SMA Negeri 1 Pamotan sedang melaksanakan P5 atau biasa disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema berkebinekaan global yang merupakan sikap saling menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Apa yang kalian ketahui tentang tari? Dan tarian apa yang kalian ketahui? Kalau nggak tari tradisional, biasanya tari modern, ya dance TikTok mungkin. Nah, kali ini kita akan membahas semuanya bersama koreografer tari dari Sanggar Seni Mbah Joget. Tapi beliau ada urusan teman-teman, jadi tidak bisa hadir dalam podcast kali ini. Mungkin bisa ketemu podcast selanjutnya. Nah, kali ini kita sudah bersama desainer spesialis aksesoris tari. Tari yang selalu berkaitan dengan kostum dan aksesoris yang merupakan salah satu elemen penting dalam pertunjukan tari. Tari tanpa aksesoris nggak ada nyawanya, teman-teman. Kali ini kita sudah mendatangkan seseorang yang merupakan desainer spesialis aksesoris tari. Siapakah dia? Nah, beliau sudah ada di samping saya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin teman-teman kan juga ingin tahu siapa sih sosok Bapak sebenarnya. Ya, ini perkenalkan, nama saya Eko Hadi Wibowo. Ya, nanti biasa dipanggil Pak Hadi atau Hadi saja nggak apa-apa. Okay. Jadi di sini saya dapat panggilan untuk melatih atau membimbing anak-anak SMAPA membuat aksesoris untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sudah. Oke, mungkin apakah Bapak selain membuat ini, selain dipanggil, ada kesibukan lain mungkin Bapak? Kesibukannya itu sering ikut pameran lukisan atau pameran-pameran seni rupa. Kemarin itu ada semacam pameran seni rupa Platka, artinya tiap tahun sekali atau tiap 2 bulan atau 3 bulan itu pameran di beberapa Kasidenan Pati. Oh, keren, betul itu. Mungkin kan itu di Karasidenan ya Pak? Atau untuk di Rembang sendiri kita punya nggak sih Pak kayak pameran-pameran gitu? Ada, kemarin kan baru pertama kali diadakan pameran kan di Rembang. Tepatnya di Desa Sekar Arum, Kecamatan Sumber. Itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Hadi, mungkin kita akrabnya dipanggil Pak Hadi aja ya teman-teman. Pak Hadi sudah berkeluarga atau belum? Atau masih single? Alhamdulillah sudah. Sudah. Selain itu Pak Hadi juga mengajar di mana? Mungkin selain ikut pameran-pameran gitu? Saya cenderung mengajar di SLB Negeri Lasem. Nah, jadi di situ memang basicnya 75% itu keterampilan. Ya, jadi yang paling utama itu adalah pelajaran keterampilan seni, olahraga maupun vokasional. Itu yang paling utama di SLB. Oh, berarti kan kemarin kita juga baru aja membuat acara parade batik baik. Itu berarti batik-batik yang mereka gunakan aksesorisnya buatan anak-anak. Oh, keren teman-teman. Keren. Ya mungkin langsung saja ya Bapak. Ya. Mungkin bisa diceritakan latar belakang Pak Hadi itu seperti apa dan bagaimana Anda bisa terlibat dalam dunia aksesoris tari? Oh, itu memang basis saya kan memang di seni rupa. Jadi di seni rupa itu cenderung membuat semacam dekorasi maupun aksesoris, bahkan berhubungan dengan kria itu adalah pekerjaan orang-orang seni rupa. Jadi semasa kuliah juga sama, saya sering membuatkan aksesoris mahasiswa seni tari. Oh, berarti dulu kuliahnya Bapak masuk ambil dekorasi gitu? Enggak, ambilnya pendidikan seni rupa. Oh, gitu. Terus selain itu aksesorisnya apa saja gitu? Macam-macam. Tari Indonesia ada, bahkan tari mancanegara gitu. Yang modern juga ada. Apa yang menginspirasi Pak Hadi untuk menciptakan aksesoris tari yang Anda desain? Sebenarnya inspirasinya itu simpel saja, tiap ada event karnaval atau ada event-event
berkesenian itu sering membuat gitu aja. Maskot contohnya Pak? Maskot cenderung karnival yang saya buat malah cenderung di karnival ya. Kalau aksesoris tari kan relatif mudah, anak-anak aja nanti buatnya bisa. Yeah. Emang untuk desain biasanya kan dekorasi pernikahan gitu Bapak iya Bang? Kebetulan enggak, karena saya tidak terjun ke wedding. Oh gitu ya. Berarti hanya untuk misal karnival Yeah. atau pameran-pameran gitu ya. Sejak kapan Pak Hadi memulai mendalami seni pembuatan aksesoris tari? Sejak kuliah, sejak semester 5. Apakah dulu sejak SMA atau SMP Pak Hadi sudah sudah mulai? Belum. Nah, jadi ini untuk pembelajaran adik-adik juga. Saya itu tidak ada basic seni dalam arti. Mungkin bawaan mungkin ada, tapi saya kenapa kok kuliah ambil seni? Karena saya merasa selama di sekolah itu kurang pelajaran seni saya. Ekstranya mungkin nggak membantu atau gimana? Enggak pernah ikut ekstra, lomba-lomba aja saya enggak pernah. Tapi saya keinginan yang saya pelajari di kuliah itu yang belum saya kuasai. Kalau yang sudah kuasai ngapain saya kuliah lagi gitu. Oh, iya Pak. Oke, berarti di sejak baru kuliah itu baru Iya. ikut tuh ya. Jadi itu yang orang bicarakan masuk sini itu harus berbakat. Itu Iya, salah. iya. Yang harus kalian terapkan tuh kemauan sebenarnya. Bakat itu bisa diiringi kemauan. Seperti iya, kalau misalnya kamu bakat tapi kemauannya nggak ada ya sama aja nggak bisa. Oke. Jadi kita harus sambil mengalir gitu. Iya, sambil mengalir. Apa saja jenis aksesoris yang paling umum digunakan dalam tari tradisional di daerah kita, kebetulan Kabupaten Rembang ya Bapak? Apa? Ya semacam kayak tari-tari Orek-orek gitu orek-orek. perlu nggak sih Pak kayak aksesoris? Ya perlu. Jadi kalau bisa itu harus ada patenannya juga. Dalam arti kan kalau kalian melihat kostum Dayak, oh ada ukiran-ukiran, itu Dayak. Nah, tapi yang orang-orang kan orang itu belum bisa menangkap. Mencirikan. Nah, mencirikan belum bisa. Kalau bisa itu emang harus ada cirinya. Ya, ada cirinya. Emang kalau tari di Jawa Tengah itu hampir mirip-mirip. Pati, Blora itu hampir mirip-mirip semua. Yang paling membedakan memang Kalimantan, Papua. Ada ukiran. Iya. Ada apa ya? Ciri khasnya itu kelihatan, misal Minang kayak ada mahkotanya tinggi. Oh. Itu yang bisa mencirikan. Tapi kalau Jawa Tengah itu relatif Terus hampir sama. selendang gitu nggak sih Pak? Iya, selendang. Kalau Bali cuma dipasang ada apa? Kamboja kan. Orang kalau lihat Kamboja waktu Bali ya gitu. Oke, mungkin biar kita tuh mungkin ada bayangan ya sih Pak biar kita tuh bisa mencirikan oh ini loh daerah dari Rembang tuh seperti dari kabupaten gitu atau dari provinsi Jawa Tengah sendiri biar kita bisa punya ciri dari kostum gitu, seperti apa? Ya kalau Rembang kan relatif banyak pantainya. Biasanya itu orang-orang tuh sering gambarnya tuh jangkar. Oh kenapa kok nggak dikasih mahkota jangkar? Oh di sini ada kawes, kenapa kok tidak dikasih buah-buah kawes? Itu bisa sebenarnya. Cuma kan realisasinya kan nanti yang menciptakan tari itu tujuh apa enggak gitu. Kalau kita seniman buat-buat bisa aja. Oke, bagaimana proses kreatif Bapak dalam merancang aksesoris untuk sebuah pertunjukan tari? Itu ya merancangnya mudah aja. Lihat gambar itu sudah bisa. Kalau sudah terbiasa tuh gambarnya nanti kan biasanya kalau saya mengajari anak-anak itu tidak harus sesuai bentuknya seperti ini Pak, tidak harus diimprove dalam arti dikembangkan. Berarti biar nggak plagiat untuk ya biar nggak plagiat bisa diimprove bisa. Jadi seperti ATM amati tiru modifikasi. Ya, tapi kan biasanya nggak semuanya orang tuh mau kan pakai ATM. Tapi biasanya kayak masa gini aja mas podo naik gak apa-apa. Nah cara mengatasi orang-orang seperti itu gimana biar itu gampang saja gini. Kalau misalnya ada yang seperti itu, kita bilang gini, biasanya tuh orang tuh ada yang memakamkan hak patennya ada. Kalau kita nggak memodifikasi, nanti bisa dituntut. Iya. Dalam arti misalnya saya mau melukis, itu ada lukisan yang sudah dipatenkan hak cipta. Kok saya tiru, saya kena denda. Nah itu untuk mengantisipasi seperti itu, caranya seperti itu harus dimodifikasi. Iya, biar nggak plagiat tadi ya Pak ya. Oke, selanjutnya apa makna atau simbol yang terkandung dalam aksesoris tari yang Anda buat? Mungkin sebelum itu Pak Hadi sudah pernah membuat aksesoris tari apa aja? Emang hampir semua sih yang sudah saya buat. Jaya ada, Papua ada.
hampir semua. Tadi makna atau simbolnya Simbolnya itu biasanya kan untuk keagamaan itu harus benar-benar sakral juga sih. Tapi kalau saya memiliki makna ya makna keharmonisan saja antara biar menyatu. Ya menyatu dengan tariannya. Okay. Mungkin Pak Hadi bisa menjelaskan bagaimana bahan-bahan atau teknik yang Anda gunakan berpengaruh pada hasil akhir aksesoris. Yo, gini, kita kan di kota kecil ya. Kota kecil itu minim aksesoris, minim manik-manik juga. Yeah. Jadi seorang seniman itu harus bisa dituntut untuk memanfaatkan barang-barang yang ada di kotanya. Kalau misal saya hidupnya di Semarang atau di Surabaya, tak glamourkan sekalian bisa. Artinya pakai manik-manik yang lebih mahal. Misalnya kayak berlian yang dari resin itu kan satunya harganya bisa 10.000, 20.000. Itu kalau tak terapkan di sini ya mahal, kosnya beda. Jadi pakainya nanti mungkin ada kertas emas untuk meminimalisir harga. Kemudian nanti ada serbuk glitter. Ya itu untuk memunculkan sama tapi beda. Ya beda. Nah, kalau di kota besar oke-oke saja. Yeah. Kalau di sini minim bahannya juga. Oke. Tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menciptakan aksesoris tari, mungkin ada apa kendalanya? Dari tadi kan ada mungkin biaya antara kota sama sini. Selain itu, ya mungkin kesediaan bahan-bahan yang ada di sini juga, misal ya nggak ada sponati, benernya pakai kertas buffalo atau kertas-kertas yang agak tebal itu bisa, cuma kan nggak tahan lama. Seperti apa yang kemarin itu? Kertas karton itu loh, yang kuning. Itu bisa. Yang kayak gabus itu loh Pak. Ya itu sponati namanya. Itu kan biasanya kan sulit kalau di Pamulang aja. Yeah. Kita cari nggak ada, harus pergi ke kota. Gitu. Mungkin selain itu, selain biaya. Selain biayanya mungkin tenaga ahlinya juga yang membantu. Kalau buatnya banyak, kalau nggak ada tenaga ahli yang bantu kan ya mungkin nggak bisa. Kalau seperti misal satu ada yang nggak suka gitu loh Pak, ada yang nggak suka dalam seni itu gimana? Kan kita harus, apalagi P5 kali ini kan kita harus bener-bener bikin buat kostum tarian besok. Kan pasti ada, aku gak seneng apa kok, wes gak apa-apa gitu, kita harus tetap bikin. Ya itu mudah saja. Contohnya kalau gini, kalau kita membuat sebuah karya apapun itu memang kalau nggak suka itu hasilnya nggak maksimal. Iya betul. Nah untuk biar anak-anak itu suka, kita harus meyakinkan bahwa ini untuk program pembelajaran, harus kerjasama. Jadi suka nggak suka harus kompak bikin. Nah, jadi misalnya kalau ada yang nggak suka berarti biasanya ada yang malas-malasan, terus disuruh ngelem nggak mau. Itu wajar, apalagi di sekolah tingkat kecamatan itu. Misalnya SDM-nya kan beda dengan yang di kota. Itu lumrah sekali. Tapi kalau misalnya nanti biasanya gini, kalau dia buatnya bagus itu malah semangat. Nah, kok bagus. Nah, dalam sesi seperti ini teman-temannya kalau bisa memuji, wah buatanmu kok bagus. Nah itu dalam hati bangga. Itu seperti halnya dulu waktu saya kuliah sama, gambar pun saya tak jelek-jelekan kok, orangnya bilang bagus, itu ada rasa percaya diri. Coba kalau misalnya gambarmu bagus kok ada yang bilang gambarmu jelek, nah itu down kalau mentalnya kayak itu. Nah, itu motivasinya seperti itu, harus dipuji. Pujilah temanmu di depan umum dan koreksi temanmu di dalam hati, gitu aja. Kata-kata hari ini. Oke, mungkin ini bagaimana Anda melihat perkembangan aksesoris tari di masa depan, terutama dengan adanya pengaruh budaya modern? Memang gini Mbak, sebenarnya itu modern itu perlu, tapi klasik juga lebih perlu karena kita punya jati diri bahwa Indonesia itu beragam, seni dan budayanya beragam. Harus ada yang dipatenkan juga. Nanti kan biasanya tari kan ada tari modern, jadi ada dance, ada tari modern atau tari kreasi. Itu kan mencampurkan budaya barat dengan budaya sini, itu boleh divariasi. Kalau tari-tari yang sudah dipatenkan seperti tari jaipong, tari pecak piring, itu jangan diubah-ubah lagi, memang kan ciri khas dari daerah itu masing. Kalau yang bisa divariasi cuma tari kreasi. Iya, aksesorisnya itu fleksibel. Menyesuaikan ini anak-anak zaman now. Tapi kan sekarang kan banyak turis yang kesini toh Pak, apalagi ke Bali kan banyak sekali ya. Itu
itu cara katanya kan bakal mengambil alih budaya kita. Cara mengatasinya seperti itu gimana Pak? Ya, seperti anak-anak yang ikut P5 ini harus dikenalkan. Kalau yang dasarnya aja nggak mengenalkan budayanya sendiri kan, nanti bisa hilang. Seperti contohnya batik tulis lasem itu sekarang kan anak-anak muda seperti kalian nggak mau mencanting. Iya. Hampir nggak mau karena sekarang di sini banyak pabrik, lebih enak jadi pabrik daripada mencanting. Sehari cuma digaji berapa? 30.000. Nanti hilang akhirnya. Jadi batik-batik tulis punah di lasem, sebentar lagi tinggal menunggu waktu saja. Tinggal yang usia-usia. Iya. Kalau usia-usia lanjut sudah nggak ada ya sudah nggak ada yang mencanting lagi. Itu sangat saya sayangkan. Iya. Karena kalau nggak gitu kita sebagai generasi itu sebenarnya butuh, cuman kita yang nggak mau itu agak sulit sih. Sebenarnya bukan karena nggak mau, karena pemerintah sendiri nggak mau gaji mahal yang membatik. Bayangkan aja kalau yang batik itu per hari dibayar 50.000 seperti yang di pabrik. Banyak yang suka, gajinya murah, jadi ya lebih milih di pabrik gitu. Gitu ya Pak. Ya. Karena sekarang juga banyak ya Pak Kabupaten Rembang sudah mendirikan pabrik-pabrik. Hanya itu, saya sayangkan sekali. Jadi agak budaya kita seperti kerajinan juga sudah mulai lambat laun hilang. Di Lasem juga ada kesenian yang namanya Laisan. Kemudian ada wayang bengkong. Itu kan mungkin kalian sendiri belum pernah lihat. Itu asli di Lasem. Oh, jadi kita punya. Kita itu sudah diakui ke Badan Pencipta itu. Kemarin itu saya juga ikut yang mengenalkan budaya seperti apa. Cuma saya yang memberitahu kepada teman-teman tuh kita hanya tahu batik gitu. Ternyata masih banyak ya Pak ya. Ada banyak. Laisan, wayang bengkong, masih banyak sebenarnya. Ya cuma itu tadi anak-anak itu nggak mau mengenal budaya sendiri. Minim. Ya minim. Nah, kenapa bangsa kita itu dijajah Belanda sampai lama sekali karena ditenggelamkan budayanya. Nggak mengenal budayanya. Iya Pak, bahayanya di situ juga. Iya. Apalagi teknologi itu bisa merubah segalanya. Iya. Bapak, ini yang pertanyaan terakhir ya. Ya. Apa pesan atau nilai yang ingin Bapak sampaikan melalui aksesoris tari yang Bapak buat? Ya, pesan-pesan saya itu cuma simpel saja. Nanti kalau sudah aksesorisnya jadi, kalau bisa tariannya tidak asal-asalan, harus sesuai aksesoris yang dibuat. Misalnya tari daya ya, tarinya nari daya, atau jaipong harus jaipong. Itu saja sih pesan saya. Ya semakin match dengan aksesoris dan tariannya. Nyatu ya Pak. Ya. Oke. Aksesoris tari bukan hanya pelengkap visual, tetapi juga pembawa makna dan warisan budaya yang bernilai. Mereka menghiasi penampilan para penari sambil memperkaya narasi tentang nilai-nilai tradisional dan keindahan dalam setiap gerakan. Dengan memahami dan menghargai aksesoris ini, kita tidak hanya mengangkat seni pertunjukan, tetapi juga meneruskan warisan budaya bagi generasi mendatang. Akhir kata, mohon maaf jika saya dan tim ada kesalahan baik kata maupun perbuatan. Terima kasih Pak Hadi sudah berkenan hadir dalam podcast kali ini. Terima kasih juga penonton yang sudah setia stay menonton podcast kali ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.